Iya. Nomor 1. Kesetimbangan homogen. Semua reaktan dan produk berada dalam fase yang sama, biasanya gas atau larutan. Contoh, reaksi gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk gas amonia N2G tambah 3H2G menjadi 2NH3G. Dalam perhitungan tetapan kesetimbangan K, semua konsentrasi atau tekanan zat bisa digunakan. Kesetimbangan heterogen. Reaktan dan produk berada dalam fase yang berbeda, misalnya pada cair dan gas. Contoh, penguraian kalsium karbonat CaCO3 menjadi CaO tambah CO2G. Dalam perhitungan tetapan kesetimbangan zat, padat dan cair murni tidak dimasukkan ke dalam rumus K karena konsentrasinya dianggap konstan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 ini kita akan mencari KC dengan KP-nya. Pada soal, bagian A terdapat 3Fe dalam bentuk S plus 4H2O dalam bentuk gas, menghasilkan Fe3O4 dalam bentuk S plus 4H2 dalam bentuk gas. Karena kita akan mencari KC dan juga KF-nya dalam kesetimbangan ini, kita memerlukan bentuk fase yang sama di dalam reaksi tersebut. Di dalam reaksi yang sama itu adalah H2O karena dia berbentuk gas. Kemudian juga kita akan mengambil 4H2. Mengapa kita mengambil 4H2? Karena dia juga ke dalam bentuk gas. Oke, nah ini untuk rumus KC-nya. Mengapa ini di sini terdapat 4? Dikarenakan kita menambahkan nilai koefisien dari H2 dan juga kita menambahkan nilai koefisien dari H2O. Begitu. Nah, dan untuk KP-nya di sini kita sama seperti semula, hanya saja kita menambahkan P. P itu artinya produk H2 pangkat 4, kemudian dibagi produk H2O pangkat 4. Seperti itu. Dan untuk yang bagian B dalam soal, Na2CO3 dalam bentuk S plus SO2 dalam bentuk gas plus O2 dalam bentuk gas menghasilkan Na2SO4 dalam bentuk S plus CO2 dalam bentuk gas. Di sini terdapat 3 reaksi yang fasenya sama. Nah, untuk reaksi tersebut terdapat CO2 yang dimana CO2 itu dalam bentuk gas. Kemudian ada SO2 yang dimana SO2 juga itu dalam bentuk gas. Dan yang terakhir itu ada O2. O2 juga itu dalam bentuk gas. Maka terjadilah seperti ini. Dan untuk KP-nya kita menambahkan P. P itu artinya produk CO2 per PSO2 dikali PCO2. Nah, untuk soal nomor 3, terdapat 2NO2 dalam bentuk gas plus 2CO dalam bentuk gas menghasilkan 2NO dalam bentuk gas plus 2CO dalam bentuk gas, kemudian KC-nya sudah diketahui yaitu 0,25. Kemudian kita membentuk reaksi baru yaitu NO dalam bentuk gas plus CO dalam bentuk gas menghasilkan NO2 dalam bentuk gas plus CO2 dalam bentuk gas. Kemudian di sini KC-nya kita belum diketahui, maka agar KC-nya diketahui kita perlu mencarinya. Nah, kebalikan reaksi 1 itu adalah seperti ini. Kemudian kita rumuskan. Jadi 1 per KC sama dengan 1 per 0,25. 0,25 ini dari mana? Tentunya dari yang awal, dari soal. Menghasilkan 1 per 0,25 itu menghasilkan 4. Nah, karena reaksi 1 terdapat 2 mol dan reaksi 2 terdapat 1 mol, maka dibagi 2 sehingga 2NO2 dalam bentuk gas plus 2CO dalam bentuk gas menghasilkan 2NO dalam bentuk gas plus 2CO2 dalam bentuk gas. KC-nya itu masih sama yaitu 0,25.
Kemudian 2NO dalam bentuk gas plus 2CO dalam bentuk gas menghasilkan 2NO dalam bentuk gas, 2CO dalam bentuk gas. KC satunya itu menghasilkan 4. 4 dari mana? 4 itu dari yang tadi, yang atas di sini. Kemudian kita bagi 2. Kenapa bisa dibagi 2? Karena reaksi 1 terdapat 2 mol dan reaksi 2 terdapat 1 mol. Maka kita bagilah menjadi 2, yaitu jadinya menghasilkan NO dalam bentuk gas plus CO2 dalam bentuk gas menghasilkan NO2 dalam bentuk gas plus CO dalam bentuk gas. KC-nya menjadi 2. Nah, pada soal nomor 4 terdapat reaksi CO dalam bentuk gas plus 3H2 dalam bentuk gas menghasilkan CH4 dalam bentuk gas plus H2O dalam bentuk gas. Pada soal mula-mulanya yaitu 0,7 untuk CO2, 0,7 untuk H2. Di sini T-nya yaitu 0,2. Kenapa kita di sini menaruh 0,2? 0,2 ini dihasilkan dari nilai koefisien CO. Kemudian 0,6 juga ini dihasilkan dari nilai koefisien H2, yang dimana nilai koefisien H2 itu adalah 3. 3 dikali 2 sama dengan 6, maka kita untuk perbandingannya kita simpan 0,6. Nah, begitu juga dengan CH4, kita menaruh 0,2 karena kita mengambil dari perbandingan koefisiennya. Dan untuk H2O juga sama. Untuk sisanya yaitu 0,7 dikurangi 0,2 sama dengan 0,5. 0,7 dikurangi 0,6 sama dengan 0,1. Dan untuk 0,2 itu kita tinggal menurunkannya saja. 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05. 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1. 0,2 dibagi 2 sama 0,1. Kenapa dibagi 2? Dikarenakan 2 ini terdapat pada soal. Kemudian di sini kita akan mencari KC-nya. Nah, dan untuk KC-nya yaitu kita taruh CH4 dikali H2O dibagi CO dikali H2 pangkat 3. Kenapa di sini ada pangkat 3? Pangkat 3 ini dihasilkan dari H2, nilai koefisien H2. Kemudian nilainya yaitu 0,1. 0,1 ini kita ambil dari CH4, yaitu di sini 0,1. Begitu juga dengan 0,1 yang sini kita ambil dari sini. Dibagi 0,25. 0,25 ini kita ambil dari ini. Dan 0,05 juga kita ambil dari sini. Dan pangkat 3-nya masih tetap di bawah, kemudian menghasilkan 0,01. Ini dijumlahkan 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01. 0,25 dikali 0,05 pangkat 3 menghasilkan 0,25 dikali 0,000125 dan menghasilkan 0,1 dibagi 0, per 0,00032125 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 2. Kenapa di sini kita menaruh nilai min 2? Dikarenakan kita hasilkan dari sini. Per 3125 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa di sini kita menaruh min 6 juga dihasilkan dari sini. Sama dengan 0,000032 dikali 10 pangkat min 2. Sama dengan 32 dikali 32 dikali 10 pangkat min 6 dikurangi 2 sama dengan min 8. Kemudian 32 dikali 10 pangkat min 8 dikurangi min 8 itu sama dengan 0. Maka kita jumlahkan 32 dikali 10 sama dengan 320. Nah, untuk soal nomor 5, dalam soal terdapat PCl3 dalam bentuk gas plus Cl2 dalam bentuk gas menghasilkan PCl5 dalam bentuk gas. Dalam soal mula-mulanya untuk PCl3 yaitu 2,5 dan untuk Cl2 yaitu 2,5. Untuk T-nya yaitu 0,5, ini diambil dari perbandingan koefisien. Dan ini juga sama 0,5, sisanya jadi 2,5 dikurangi 0,5 sama dengan 2. Begitu juga dengan ini 2,5 dikurangi 0,5 sama dengan 2, dan yang ini kita tinggal turunkan saja. Nah, untuk PCl3 sama dengan 2 per 4,5. 2 di sini diambil dari nilai ini.
nilai sisa yang tadi 2, dan untuk 4,5 diambil dari 2 ditambah 2 ditambah 0,5 sama dengan 4,5 dikali 2 ATM. 2 ATM ini diambil dari soal karena 2 ATM ini terdapat pada soal, menghasilkan 0,88 ATM. Dan untuk PCL2 sama dengan 2 per 4,5 itu diambil dari sini, masih sama, dikali 2 ATM menghasilkan 0,88 ATM. Dan untuk PCL5 ini kita diambil dari nilai ini, 0,5 per 4,5 dikali 2 ATM menghasilkan 0,22 ATM. Untuk mol totalnya menjadi 2 plus 2 plus 0,5. Ini tuh dari mana mol total? Mol total itu diambil dari sisa yang tadi, yang ini. Nah, kemudian kita turunkan menghasilkan 4,5 mol. Untuk P totalnya yaitu 2 ATM karena terdapat pada soal. Kemudian kita akan mencari KP-nya. Pada KP itu terdapat PCL5 per PPCL3 dikali CL2, maka 0,22 yang tadi kita tinggal masukkan saja yang ini. Maka yang tadi kita tinggal masukkan saja yang ini 0,22 per 0,88 karena dibulatkan jadi 0,89, begitu juga dengan ini jadi 0,89 menghasilkan 0,28. Selesai. Baik, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.